Mungkin kalian sudah pernah nonton film yang membahas mengenai penyakit mental atau delusi seperti Shutter Island, Split, A Beautiful Mind, dan kali ini kancah film Hollywood menyajikan dengan tema yang serupa, namun dikemas dengan sedikit sentuhan horor dan penuh jump scare. Menceritakan tentang seorang terapis yang tiba-tiba mendapat pasien yang bunuh diri tepat di depan terapis itu, sehingga membuatnya trauma. Dan jujur aja gua suka dengan trailer yang dibikin oleh ini film dan bikin penasaran. Cara mereka menarik penontonnya itu bisa gua bilang berhasil lah. Namun gimana dengan full movie-nya? Kayak yang udah gua bilang di awal tadi, kalau ini film emang bener ngandelin jump scare-nya dan menurut gua cukup berhasil dan efektif buat ngasih efek kejut. Ingat, kejut ya, bukan serem. Mungkin di menit-menit awal kalian bakal berasa ngantuk karena nih film cukup lambat ya, tapi setelah kita tahu akar permasalahannya yang ternyata mengandung misteri juga di filmnya ini, dan itu mulai menarik buat diikutin. Dari gimana terapis itu ngatasin trauma dan POV dari pikiran terapis itu menurut gua keren ya. Ini film bukan yang tipikal plot twist yang bagus banget, tapi ya oke lah. Di film ini kita tuh diajak buat tertipu dengan isi pikiran si terapis. Pokoknya nih film tuh bikin kita ngerasain gimana stres dan traumanya si terapis, dan menurut gua ini pengalaman menonton yang cukup menarik. Meskipun di film ini ada misterinya juga, walaupun enggak didalamin betul, sehingga menurut gua letak salahnya di situ. Smile gagal memberikan kesan pengungkapan misteri itu dengan baik, tapi untungnya ending di film ini beneran ngasih apa yang mereka punya. Dari kengerian serta kesan seramnya beneran abis banget waktu di ending nih film. Sudah nggak terpaku lagi dengan jump scare-nya, tapi ngasih sensasi apa ya, istilah kata nih ya, serem lah intinya ngelihat adegan gitu. Hal lain yang gua sukai di film ini adalah sinematografinya yang bikin gua takjub dengan shot dan editing yang keren. Dari gimana mereka memvisualisasikan horornya waktu di ending itu. Namun sayang, keindahan dari film horor thriller psikologi ini enggak diimbangi dengan plot dan cerita yang menarik dan ketolong banget waktu di ending nih film. Sumpah, gua kayaknya bakal susah move on dengan endingnya itu deh. Gua sayangkan juga nih film sudah banyak ngasih spoiler di trailernya. Terus cerita dalam film ini juga berasa asal ada aja gitu. Ngasih dialog juga kayak nggak ada kaitannya, banyak kebuang percuma menuju ke konfliknya. Menurut gua lama juga, makanya gua bilang tadi bakal ngantuk karena nggak kunjung datang juga itu konflik. Tambahan dikit, mungkin karena di film ini udah sering kali menipu kita dengan cerita yang dikasih dari isi pikiran si terapis, jadi kita tuh udah pinter lah, udah tahu adegan yang itu pasti cuma delusi dia doang. Jadi cara yang dikasih dalam film ini buat ngasih twist itu gagal. Smile tetaplah film yang ngandelin jump scare, dan kalau kalian tipe orang yang suka dengan film horor yang banyak jump scare, mungkin bakalan cocok dengan film ini. Tapi harus diingat juga, meskipun sebagian besar berisi jump scare, nih film menurut gua berhasil ngasih kesan seramnya dari gambaran dan ide yang cukup menarik waktu di ending. Dan dengan ending yang begitu membuat film ini nggak jelek-jelek amat menurut gua. Dan ya begitulah review ringkas gua. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat. To happen.